Gemuruh atmosfer panggung yang mencekam. Suasana di dalam studio di Akademi 7 mendadak berubah menjadi sangat mencekam saat lampu panggung mulai meredup, menyisakan sorotan tajam pada 3 kontestan terbaik. Jantung para pendukung April Cirebon seakan berhenti berdetak sesaat, menunggu hasil akhir yang akan menentukan nasib idola mereka di kompetisi megah ini. Ketegangan begitu terasa di udara, memenuhi setiap sudut ruangan dengan kecemasan yang mendalam. Kabar mengenai Kang Deddy Mulyadi yang memantau dengan penuh perhatian menambah beban emosional di atas panggung. Semua mata tertuju pada layar raksasa yang akan menampilkan angka-angka krusial, sementara doa-doa terus dipanjatkan secara lirih oleh para penggemar setia April. Ini bukan sekedar kompetisi menyanyi biasa, melainkan sebuah pertaruhan harga diri dan mimpi besar yang telah dirajut sedemikian rupa sejak awal audisi hingga mencapai babak yang sangat menentukan ini. Dominasi Tasya yang tak terbendung. Angka yang muncul di layar pertama kali langsung menghentak seluruh isi studio dengan kejutan yang luar biasa. Tasya berhasil mengamankan posisi puncak dengan perolehan virtual gift yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka Rp94.107.000. Keberhasilan ini secara otomatis memastikan langkah Tasya melenggang mulus menuju babak grand final tanpa hambatan berarti. Sorak-sorai penonton pun pecah seketika, menggetarkan dinding panggung di Akademi 7 sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang sangat gemilang tersebut. Namun, di balik kegembirahan kubu Tasya, terselip kekhawatiran yang semakin nyata bagi April dan Valen, yang masih harus menunggu kepastian nasib mereka. Angka yang diraih Tasya seolah menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus, menciptakan jarak yang cukup lebar dan memaksa 2 kontestan lainnya untuk beradu nasib di posisi yang sangat genting dan penuh dengan tekanan mental yang hebat. Detik-detik penentuan Valen yang dramatis. Ketegangan semakin memuncak saat pembawa acara mulai membangun narasi yang menggetarkan hati seluruh pemirsa. Nama Valen terus diteriakan oleh para pendukungnya yang memenuhi studio dengan semangat yang membara. Di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, Valen akhirnya dinyatakan lolos ke babak grand final setelah meraih total virtual gift sebanyak Rp80.701.350. Tepuk tangan yang menggema seolah menjadi saksi bisu atas perjuangan keras yang telah dilalui Valen hingga mencapai titik ini. Momen ini menjadi puncak emosi bagi semua orang yang hadir, karena lolosnya Valen secara otomatis membawa konsekuensi yang sangat berat bagi pihak lain. Keberhasilan Valen ini disambut dengan tangis haru, namun di saat yang bersamaan, sebuah kenyataan pahit mulai membayangi langkah April Cirebon yang posisinya semakin terhimpit oleh angka-angka yang baru saja ditampilkan di layar utama tersebut. Pelukan persaudaraan di tengah prahara. Begitu pengumuman kemenangan Valen berkumandang, suasana seketika berubah menjadi momen yang sangat menyentuh hati. Valen tidak langsung merayakan kemenangannya dengan kegembiraan yang berlebihan, melainkan langsung menghampiri dan memeluk erat April yang nampak terpukul. Pelukan itu bukan sekadar formalitas di atas panggung, melainkan simbol persaudaraan yang telah terjalin kuat selama masa karantina kompetisi. Di tengah gemuruh suara pembawa acara yang menegaskan bahwa Valen masuk ke grand final bersama Tasya, ada keheningan emosional yang tercipta di antara kedua kontestan ini. Air mata mulai mengalir, mewakili rasa kehilangan sekaligus penghormatan terhadap perjuangan masing-masing. Penonton yang menyaksikan momen tersebut ikut merasakan kepedihan yang mendalam, melihat bagaimana sebuah persaingan ketat harus diakhiri dengan sebuah perpisahan yang sangat menguras air mata dan perasaan semua orang. Kabar ngamuknya Kang Deddy Mulyadi. Di luar panggung, reaksi keras datang dari sosok tokoh penting, Kang Mulyadi, yang selama ini diketahui memberikan dukungan penuh kepada bakat-bakat daerah. Kabar mengenai kekecewaan atau kemarahan beliau atas tersenggolnya April Cirebon menjadi topik panas yang memperkeruh suasana dramatis malam itu. Banyak yang merasakan bahwa April memiliki kualitas yang seharusnya mampu membawanya hingga ke babak final.
Reaksi emosional dari tokoh pengaruh ini mencerminkan betapa besarnya harapan masyarakat Cirebon terhadap sosok April. Isu Kang Deddy ngamuk seolah menjadi representasi dari ketidakpuasan sebagian penggemar yang merasa April layak mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Dinamika ini memberikan warna tersendiri dalam kompetisi DA7, menunjukkan bahwa ajang ini bukan hanya soal suara, tetapi juga soal keterikatan emosional antara kontestan dengan tokoh masyarakat dan basis pendukung yang sangat militan di luar sana. April Cirebon, juara ketiga DA7. Ramzy, sebagai salah satu pembawa acara senior, menyampaikan hasil akhir dengan nada suara yang sangat hangat namun syarat dengan beban emosi. Ia mengumumkan kepada seluruh Indonesia bahwa perjalanan April Cirebon harus terhenti di posisi ketiga Dangdut Akademi 7. Ucapan tersebut seolah menjadi ketukan palu yang mengakhiri mimpi April untuk menjadi juara pertama di ajang bergengsi ini. Meskipun menyakitkan, gelar juara ketiga bukanlah pencapaian yang sembarangan, mengingat ribuan peserta telah tersisih di babak-babak sebelumnya. April berdiri tegak di tengah panggung, mencoba menahan air mata yang terus mendesak keluar, sementara tepuk tangan penghormatan dari para juri dan penonton terus mengalir sebagai bentuk penghargaan. Posisi ketiga ini menjadi bukti nyata bahwa April adalah salah satu biduanita terbaik yang pernah dimiliki kompetisi ini, meskipun langkahnya harus terhenti tepat di gerbang menuju babak final yang paling dinanti-nantikan. Apresiasi tinggi bagi perjuangan konsisten. Meskipun langkahnya terhenti, April tetap mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari para penonton dan pengamat musik dangdut. Penampilannya yang konsisten dari minggu ke minggu telah meninggalkan jejak yang mendalam di hati masyarakat. Banyak yang menilai bahwa April telah memberikan segalanya di atas panggung, menunjukkan teknik vokal yang mumpuni, serta penghayatan lagu yang luar biasa. Sorak-sorai penonton di studio menjadi bukti bahwa meskipun ia kehilangan gelar juara, ia telah memenangkan hati jutaan orang. Perjuangan April yang mulai dari bawah hingga mampu berdiri di jajaran top 3 adalah sebuah inspirasi bagi banyak penyanyi muda di daerah. Kegigihannya dalam menghadapi tantangan lagu yang sulit, serta kemampuannya untuk tetap tenang di bawah tekanan tinggi, membuatnya layak disebut sebagai bintang masa depan. Meskipun malam itu ia harus menerima kenyataan pahit sebagai kontestan yang harus tersenggol dari kompetisi. Isak tangis dan suara yang bergetar. Saat diberikan kesempatan untuk berbicara, April tak mampu lagi membendung luapan emosi yang telah ia tahan sejak tadi. Dengan suara yang sangat bergetar dan nafas yang tersengal karena menahan tangis, ia menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas segala kesempatan yang telah diberikan. Kata-katanya yang tulus menyayat hati siapapun yang mendengarnya malam itu. April berusaha tetap tegar di depan kamera, namun raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa sedih yang mendalam karena harus berpisah dengan panggung yang telah membesarkan namanya. Setiap kata yang terucap dari bibirnya mencerminkan kerendahan hati seorang pejuang yang tahu cara menghargai sebuah proses. Momen ini menjadi salah satu bagian paling mengharukan dalam sejarah di Academy 7, di mana seorang talenta besar harus berpamitan dengan cara yang sangat elegan, namun tetap penuh dengan nuansa kesedihan yang tak terlukiskan oleh kata-kata biasa. Pesan menyentuh untuk orang tua dan Indosiar. Dalam pidatonya yang penuh haru, April memberikan penghormatan khusus kepada orang tuanya yang selalu menjadi pilar kekuatannya selama ini. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungan yang tak pernah putus yang telah membawanya sejauh ini. Selain itu, April juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Indosiar yang telah memberikan wadah baginya untuk berkembang dan menunjukkan bakatnya kepada dunia. Ia merasa sangat beruntung bisa belajar banyak dari lingkungan profesional yang ada di kompetisi tersebut. Masya Allah, terima kasih banyak sudah memberi wadah April untuk berkembang, ucapnya dengan penuh ketulusan. Ungkapan terima kasih ini menunjukkan kedewasaan April dalam menerima hasil kompetisi. Ia menyadari bahwa pencapaiannya saat ini adalah berkat bantuan banyak pihak yang telah bekerja keras di balik layar, menjadikannya sosok penyanyi yang jauh lebih matang dibandingkan saat pertama kali ia menginjakan kaki di studio ini. Penghormatan terakhir untuk seluruh tim. Sebagai penutup perjalanannya, April tidak lupa menyebutkan satu persatu sosok yang dianggapnya berjasa, mulai dari juri hingga tim produksi yang bekerja di belakang panggung. Ia menyebut nama Ibu Siwi, Ibu Maria, Pak Ekin, hingga Bu Linda dengan penuh hormat. Tak ketinggalan, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada tim band dan seluruh kru Indosiar yang telah mendukung setiap penampilannya agar tampil sempurna.
Gemuruh tepuk tangan dari penonton di studio mengiringi setiap kata yang ia ucapkan sebagai tanda penghormatan terakhir atas kehadirannya di kompetisi ini. April Cirebon mungkin tersenggol dari posisi ketiga, namun ia pulang membawa martabat dan cinta yang besar dari masyarakat Indonesia. Perjalanannya di DA7 telah berakhir, namun karier aslinya di industri musik dangdut baru saja dimulai dengan bekal pengalaman yang sangat berharga. Malam itu, April meninggalkan panggung dengan kepala tegak, siap menyongsong masa depan yang lebih cerah di luar sana.